Halo, selamat malam saudara-saudara semua. Saya Hendy Wijaya. Kembali kita akan belajar tentang seri pengajaran Didaskalya. Yang kali ini kita akan membahas tentang manusia daging atau Sarkikos Anthropos. Nah, Bapak Ibu, kita kemarin sudah belajar tentang natural man atau manusia alamiah adalah satu kondisi manusia di mana digerakkan oleh hal-hal alami pada manusia itu atau natural human ability, ya. Nah, kalau di dalam Alkitab misalnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus Paknya ini adalah mereka ideal. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang psikikos antropos atau manusia alamiah. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang sarkikos antropos atau manusia daging, man of flesh, yang saya ambil dalam Roma pasal 7 dan 14. Kemudian kita akan lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 hal-hal yang sesuai dengan hukum Allah atau sesuai dengan roh Allah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau Roh Kudus atau Roh Allah. Dan ini kita bisa baca kemarin apa yang saya jelaskan dalam Sutikos. Tentunya apa yang diajarkan oleh Roh di dalam kitab suci maupun di dalam ajaran-ajaran gereja yang diajarkan oleh para rasul, manusia yang alam adalah manusia yang sebetulnya belum percaya tetapi sudah dalam keadaan Roh Kudus. Mereka manusia yang pada akhirnya dipenuhi oleh hal daging manusia yang bersifat daging atau bersifat duniawi atau sarkikos antropos. Ya, nanti manusia alamiah ini kontrasnya adalah manusia rohani atau pneumatikos antropos. Pada level kedagingan. Artinya, manusia ini dikuasai oleh nafsu dan dosa atau empowered by the flesh, sin, and lust. Kenapa? Karena dia belum menerima atau tidak menerima hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Dan tadi yang saya sebut sebagai psikikos antropos atau manusia alamiah. Jadi manusia alamiah pasti bersifat kedagingan. Sebab dia belum bisa menerima hal-hal yang dari Roh Kudus. Nah, seperti apa kata Alkitab tentang manusia daging ini? Dalam Roma pasal 7 ayat 14 dikatakan mereka terjual di bawah dosa. Kemudian mereka adalah masih bayi di dalam Kristus yang tidak bisa makan makanan keras. Sehingga kelakuan mereka seperti anak kecil yang gampang iri hati, perselisihan, dan perpecahan. Jadi sarkikos antropos ini bukan hanya menjadi bagian dari manusia alam, ternyata juga adik sarkikos antropos ini sebetulnya juga berbicara adalah orang percaya sekaligus orang belum percaya atau tidak percaya atau manusia alam. Jadi ya baik percaya maupun Kristus, ya, ya walaupun tidak percaya tetapi pertumbuhan rohaninya itu masih katakan dalam Paulus ini dalam Kristus. Baca dalam 1
Salah satu Antropos pada manusia rohani atau orang. Sehingga di dalam Galatia 5 daging atau lust tadi ya, bukan dipimpin Paulus daging itu duniawi. Nah, di dalam Kristus, apa nafsu daging atau lust of flesh itu? Jadi dewasa artinya meninggalkan sifat nature in Christ means negative, artinya mengkanakan hal-hal egoisan, keras kepala, anger, tadi katakan Rasul Paulus, perselisihan, ya, blaming others, menyalahkan orang lain, iri hati, cemburu. Nah, itu adalah hal-hal yang kita mesti singkirkan, childish things. Image more and more. Jadi menjadi orang Kristen yang dewasa, kuasa oleh Sarkos Antropos ini adalah ya, positif aspek, artinya menjadi semakin dengan Kristus. Growing up is not bertumbuh saja, ting ye perfect as I am perfect, kata Yesus. Hendaklah kamu sempurna seperti aku live in Christ. Seorang manusia sempurna itu bukanlah mitos, sebab dia hidup di dalam nature is to itu arti lagi menjadi serupa seperti dan kita diajak, ya, kita dipanggil kudus, artinya jadi orang yang sempurna, manusia, dan kita menuju proses menjadi dewasa di dalam Kristus. Itu adalah bagian dari perjalanan spiritual kita. Itu artinya a lifelong task, tugas seumur hidup, that accomplished, yang hanya bisa dicapai by the Holy Spirit through daily repentance, dengan bersinergi dengan kuasa Roh Kudus melalui pertobatan kita sehari-hari, daily repentance. Ya, beberapa video kemarin saya banyak membahas tentang air mata, pertobatan, ya, baik dari pengajaran Bapak Filokalia maupun dari para guru atau Desert Fathers. Nah, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 13. Nah, kita bertumbuh dari manusia sarkikos, manusia daging, menuju manusia pneumatikos, yang pada akhirnya akan sempurna seperti Kristus. Jadi bertumbuh dari gambar Allah menuju rupa Allah. Ini kata Bapak Gereja ya. Dan ini dikerjakan seumur hidup kita melalui hidup yang dipimpin Roh Kudus dalam pertobatan sehari-hari. Jadi kita lihat bahwa pertobatan sehari-hari ini menjadi satu kunci kita menuju atau memangkas, menyalibkan manusia kedagingan kita. Walaupun kita menjadi orang percaya, tetapi ini adalah satu lifelong task, ya, satu tugas, satu proses seumur hidup kita menuju serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu perlu pertobatan sehari-hari. Ini menandakan bahwa ada pertumbuhan dari bayi menjadi dewasa. Ini menandakan bahwa kita masih bisa jatuh, tetapi harus bangkit dan berubah. Nah, kemudian Koniaris menjelaskan
Ya, it means to channel this penting ya, mendapatkan power ini untuk bertumbuh seperti Yesus, gitu, in wisdom and stature in favor with God, amen. Dia bertumbuh di dalam hikmat dan berkenan di hadapan Allah dan manusia. Nah, ini artinya apa? Bertumbuh secara mental, fisik, spiritual, sosial, dan emosional. It means to grow by God's grace, ya. Bertumbuh oleh karena kasih karunia Allah, from the image of God, dari gambar Allah, ya, yang kita diciptakan menuju kepada the likeness of God, rupa Allah, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, through baptism, we were born into the life of God. Jadi lewat baptisan kita lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah. Now that we are born, ketika kita lahir, ya berarti kita harus bertumbuh dewasa. Ya, lahir berarti kita tuh masih bayi, kata Rasul Paulus. Tapi harus grow to mature manhood, tapi bertumbuh menjadi dewasa. To the measure of the stature of the fullness of Christ. Dewasa serupa dengan Kristus. Jadi bertumbuh saja tidak cukup, tapi bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita mengerjakan baptisan kita secara dinamis, ya, yaitu melalui persekutuan yang relationship dengan Dia, yang personal dengan Kristus di dalam gereja, ya, di mana Dia hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia. So, the essence of the maturity is Jesus Christ. Jadi, esensi pertumbuhan itu adalah Yesus Kristus, the most mature person who ever lived. Ya, orang sempurna yang pernah hidup di dunia ini. To be spiritual, it not just to be baptized. Menjadi orang Kristen atau menjadi spiritual itu tidak hanya dibaptis, tapi to keep growing in that new life, terus bertumbuh di dalam hidup baru itu, yaitu hidup Kristus yang kita terima di dalam baptisan tadi. Nah, inilah penjelasan Cornelius ya, bahwa betapa pentingnya pertobatan dan pertumbuhan rohani menuju kedewasaan seperti Kristus, kesempurnaan seperti Dia. Nah, pertumbuhan adalah esensi dari kehidupan spiritual, supaya manusia yang masih dikuasai dosa ini bisa sempurna seperti Kristus kelak. Dalam Efesus 4 ayat 13. Kehidupan spiritual harus bisa keluar dari manusia sarkikos, daging, menuju manusia pneumatikos atau rohani. Nah, berikutnya saya akan mencoba membahas lust of flesh ya. Tadi kita mencoba manusia daging itu dipenuhi oleh nafsu daging. Nah, saya pernah menjelaskan ini di dalam pengajaran Filokalia maupun Desert Fathers ya. Kali ini saya coba mengulanginya dengan lebih simpel kepada kita. Nah, saya meringkas seperti ini ya. Proses lahirnya nafsu daging dan dosa itu seperti ini. Selalu ada serangan atau godaan perasmos dari iblis yang menyerang nus kita. Nus kita ini adalah mata dari hati kita. Seperti kita punya dua mata jasmani, maka tubuh ini punya dua mata jasmani, maka roh kita punya mata rohani yang disebut dengan nus. Nah, nus inilah menjadi sasaran serangan dari iblis lewat godaan-godaan yang masuk melalui panca indera kita. Ya, nah panca indera kita masuk, lalu dia akan menyerang ke inti atau mata dari spiritual kita atau roh kita, yaitu nus. Nah, pada akhirnya nus dan perasmos ini akan berdialog. Ya. Nah, di sini masuk peranan conscience atau hati nurani. Ketika kita terima godaan, hati nurani kita itu menimbang-nimbang, ini benar atau salah, ini baik enggak kalau saya kerjakan dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah satu dialog antara fakulti batin kita, yaitu nus, dengan godaan tadi, perasmos tadi. Nah, tetapi ini jika kalah, maka godaan ini akan, perasmos ini ya, godaan iblis ini akan menguasai hati kita, yang disebut kardia. Ya, kita bisa baca kisah dalam Alkitab itu ada contoh ya, kisah Ananias dan Safira ya, kisah 5 ayat pasal 5 ayat ketiga, 1 Petrus 5 ayat 8, Efesus 6 ayat 16, ini godaan iblis akan menguasai hati kita ketika nus kita kalah atau hati nurani kita kalah. Nah, kalau dia sudah menguasai hati kita, maka dari hati inilah akan timbul segala pikiran dialogisme yang jahat, tapi ya kita bisa baca dalam Markus 7 21, Matius 15 ayat 19.
Nah, logisme atau dialogisme ini, pikiran-pikiran jahat ini sebetulnya adalah bagian dari nus tadi yang sudah kalah, ya, yang sudah dikuasai oleh iblis. Sebab hati tadi dikuasai oleh iblis. Nah, baru pikiran jahat atau dialogisme ini akan memunculkan nafsu. Itulah yang disebut dengan lust atau passions atau keinginan daging, epithumia, ya, yang jahat, dan jika keinginan itu dibuahi maka akan melahirkan dosa. Ini kita bisa baca dalam Yakobus 1, 14-15. Artinya jika keinginan itu dilakukan oleh aku yang sadar ini, maka melahirkan yang namanya dosa. Dan jika dosa itu sudah matang, maka akan melahirkan yang namanya maut atau kematian. Nah, ini proses timbulnya dosa, ya, seperti yang dijelaskan oleh spiritualitas Filokalia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan nus kita. Nus itu adalah akal budi, ya, kalau kita baca tafsir LAI, ya, Roma 7:26, atau budi Roma 12 ayat 2, atau pikiran Efesus 4:23. Nah, sebenarnya LAI kurang konsisten menerjemahkan nus ini, ya. Tapi sebetulnya ini menunjuk kepada bagian dari jiwa atau roh kita yang disebut tadi mata tadi, ya, yang melakukan pengendalian atas serbuan logisme, angan-angan jahat tadi. Nah, dengan cara apa? Nus itulah harus mengadakan namanya keterpusatan batin melalui nepsis dan doa, berjaga-jaga dan doa. Ya, nah, Rus ini dirancang untuk menjadi kepala seseorang sebagai hegemonikon atau sebagai nakoda, kapten kapal dari jiwa atau roh kita. Inilah dia yang menjadi kayak pemimpin atau raja atau penguasa dari pribadi kita. Ini nus kita. Nah, tapi karena kejatuhan manusia, nus ini telah terlukai dan sekarang tunduk pada keinginan-keinginan tadi, hawa nafsu tadi, epithumia, ya, Galatia 5:24. Dan keinginan-keinginan dipaksakan ini oleh nafsu yang amat berkuasa dalam diri manusia akhirnya membuat nus itu redup. Itulah sebabnya Yesus mengatakan nus ini harus diterangi lagi supaya tubuh jasmani kita jadi terang, ya. Nah, hanya dengan kasih karunia rahmat Allah, energi Allah inilah yang disertai tadi dengan latihan rohani, doa, itulah yang bisa akhirnya menerangi nus itu lagi, dan akhirnya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi seperti kata Saint Maximus, orang yang mau melakukan kehendak Allah, ketaatan, mengasihi Allah, itu adalah orang-orang yang memang punya faith, lalu dari faith itu dia punya takut akan Allah, dari takut akan Allah itu punya struggle, punya self control. Nah, self control itulah akan menimbulkan satu ketekunan untuk melepaskan diri dari dosa atau dari hawa nafsu. Nah, Paulus mengatakan lebih tegas, menyalipkan kehendak dan kemauan daging. Nah, itu adalah apa namanya, nus yang diterangi oleh anugerah, dan akhirnya kita memilih untuk meninggalkan atau mematikan, menyalipkan, kata Rasul Paulus, hal-hal duniawi, hal-hal nafsu daging di dalam diri kita. Nah, dari situlah baru kita bisa timbul yang namanya dispassion, kasih, dan sebagainya. Ya, nah, oleh sebab itu dalam spiritual Filokalia itu sangat menekankan pentingnya kita menyembuhkan nus ini dengan pertolongan kuasa energi ilahi. Ya, nah, oleh sebab itu dalam perjalanannya, ya, ketika kita berjuang menghadapi iblis dan dosa, ya, roh dan tubuh ini masih dalam perjuangan atau perjalanan menuju teosis, menuju kesempurnaan tadi. Nah, itulah nusnya kita yang perlu ditolong. Dengan cara apa? Kita latihan rohani, kita askesis, kita doa, kita berjaga-jaga, supaya menjaga nus ini punya apa namanya, jenderal perang atau nus ini, raja ini bisa mengalahkan godaan-godaan jahat tadi. Sehingga nggak menguasai hati kita, nggak timbul hawa nafsu, dan sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah perjalanan kehidupan spiritual kita. Bagaimana roh di dalam diri kita itu adalah roh yang sudah dihidupkan oleh Kristus, ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah, anugerah Allah untuk menerangi nus ini, sehingga nus ini bisa mengontrol hal-hal yang jahat di dalam diri kita. Dari situ
kita bisa mengasihi Allah. Jadi bagaimana kita mau memilih untuk melepaskan diri kita dari hal-hal duniawi ini. Ini artinya kita mengerjakan keselamatan itu. Ya, sampai kita dibangkitkan mendapat tubuh kebangkitan yang mulia dan menyatu dengan roh yang telah dewasa menyerupai Kristus. Apa yang terjadi pada tubuh kita sebelum kita menerima tubuh kebangkitan? Rasul Paulus menjelaskan bahwa tubuh kita memang dikuasai hukum dosa dan menjadi tawanannya. Sebab itu kita akan terus struggle seumur hidup kita. Ya, tapi kita harus melatih tubuh dan menguasainya dengan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah. Betul-betul kita serahkan kepada Dia melalui penyalipan keinginan daging atau hal-hal duniawi tadi. Nah, dari situlah baru anugerah Allah itu akan bekerja. Jadi caranya adalah kita memang dalam kehendak bebas kita memilih untuk menyerahkan anggota tubuh kita untuk tidak memilih terikat pada hal-hal duniawi seperti uang, seks, materi, dan sebagainya. Kita memilih jalan itu. Maka Roh Kudus mencurahkan anugerahnya akan menolong pilihan kita. Ya, seperti kata Rasul Paulus, inilah sinergi di mana aku bekerja keras dan anugerah itu yang menopang aku. Ya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Nah, roh kita yang sudah lahir baru ini harus bertumbuh, ya, sehingga bisa melatih tubuh kita dan menguasainya. Nah, jika kalau kita memilih untuk tidak masuk ke dalam godaan-godaan dunia itu, maka roh itu akan menolong kita supaya kita tidak terikat pada hal-hal duniawi. Ya, nah ini artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Dia. Ya, tubuh kita bekerja seperti biasa memuliakan Allah, namun roh kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah. Pertobatan sehari-hari dengan tangisan air mata membersihkan nus kita dan hati kita dari kotoran dosa, sehingga tubuh ini kembali suci. Anggaplah kelemahan dan dosamu itu seperti awan gelap yang akan turun menjadi hujan, lalu segera berlalu dan terbit menjadi terang hari yang disinari matahari. Hujan air mata di dalam hati akan membersihkan kegelapan awan hati kita, sehingga menjadi terang kembali. Ya, Saint Ignatius Theophorus surat kepada gereja di Efesus, ya. Ini adalah Apostolic Fathers, ya. Dia berkata, tapi kita adalah satu-satunya Allah yang benar, yang tidak diperanakan dan tidak terhampiri, Tuhan dari semua, Sang Bapa, dan daripadanya Sang Putra Tunggal berasal. Tapi kita pula adalah Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus, Sang Putra yang tunggal dan Sang Firman Allah. Ia ada sebelum adanya waktu, tapi yang kemudian menjadi manusia, mengambil daging dari Sang Perawan Maria. Karena Sang Firman itu menjadi daging, Dia yang tidak berdaging berada di dalam daging. Dia yang tidak dapat menderita berada dalam tubuh yang dapat menderita. Dia yang kekal berada di dalam tubuh yang dapat mati, agar menjadi sumber hidup. Ia menjadi sasaran kejahatan, agar ia membebaskan jiwa kita dari kematian dan kejahatan, dan menyembuhkan jiwa kita, dan mungkin memulihkan kesehatan jiwa kita ketika berpenyakit kefaksikan dan dengan hawa nafsu yang jahat. Ya, manusia yang berdosa ibaratnya seperti orang sakit yang membutuhkan tabib. Dia memberikan obat yang menyembuhkan. Kristus memberikan obat yang menyembuhkan dosa, yakni dirinya sendiri yang menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian atau maut itu, sehingga kuasa dosa dan iblis dilucuti dan kefanaan dan kelapukan tubuh kemanusiaan kita terhisap di dalam tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Sehingga tubuh jasmani kita yang berada di dalam Kristus akan diubahkan kelak oleh Kristus menjadi tubuh kebangkitan yang mulia, seperti tubuh kebangkitan Kristus yang mulia itu. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya 2 Petrus 1 ayat 4, di mana roh dan tubuh kebangkitan ini akan bersatu menurut gambar pencipta, yakni Kristus yang merupakan kodrat asli, gambar dan rupa Allah, ya kodrat asli kita sebagai manusia. Namun dalam tubuh yang hina ini diubahkan kelak, maka roh manusia ini harus diperbarui terlebih dahulu, sehingga roh yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, Kristus firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, itu dipulihkan dari kesia-siaan dan kegelapan karena dosa. Efesus 4, 17 dan 18. Atau dihidupkan
karena sebelumnya mati karena dosa. Efesus 2 ayat 1. Nah, bagaimana kelahiran kembali roh ini? Roh Kudus menyalurkan karya penebusan Kristus melalui anugerah atau energi ilahi atau kasih karunia Allah yang melahirkan baru roh kita sehingga kita menjadi manusia baru. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Lahir baru ini merupakan pembaruan roh kita yang berisi nus ya, Efesus 4:23. Sehingga nus kita yang diperbarui oleh Roh Kudus tadi. Nah, Roh Kudus memperbarui nus yang merupakan inti atau mata dari roh manusia. Sehingga kita dapat mengenal kehendak Allah, Roma 12 ayat 2. Dan mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Roma 12 ayat 1. Yakni menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma pasal 13 melalui penyalipan daging dengan segala hawa nafsu, patos dan keinginannya, epitumia ya, Galatia 5 ayat 24. Nus yang diperbarui ini harus menjadi guardian atau penjaga inner life ya. Inilah artinya tadi kita memilih untuk tidak hidup di dalam daging sehingga nus ini diperbaharui. Dan akibatnya inner life kita terjaga, hati batin kita terjaga. Sehingga hati ini tetap menjadi terang dan hati yang terang ini akan membuat tubuh kita menjadi terang. Ya, kita bisa baca dalam Lukas 12, 33, 36, Matius 5, 15, Matius 6, 22, 23. Nus atau bahasa lain, intelek, mata hati, mata dari jiwa kita, ini harus senantiasa hepsis, berjaga-jaga, dan waspada terhadap segala cobaan iblis. Matius 26, 41. Yang membangkitkan tadi dialogisme, pikiran-pikiran jahat. Sehingga memunculkan epitumia, ya, nafsu jahat. Yang jika dibuahi akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Roh Kudus yang telah memperbarui nus kita juga tidak tinggal diam, tetapi dia sibuk bersinergi dengan roh kita dalam doa dan berjaga-jaga tadi. Jadi hanya dengan doa kita bisa berbicara kepadanya, dan Hezekiah, keheningan batin, ini bisa mendengar suaranya untuk menuntun, membimbing kita dalam kebenaran. Dan itulah artinya kita hidup dan dipimpin oleh roh, ya, dalam Galatia 5 ayat 25. Jadi saudara-saudara, kita lihat ya kenapa dalam beberapa video ini saya sangat menekankan spiritual disiplin ya, seperti keheningan, nepsis, doa, Jesus prayer, karena ini adalah satu cara kita, askesis kita untuk membimbing kita di dalam kebenaran supaya kita mencapai yang namanya kesempurnaan itu. Artinya inilah cara kita dihidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, jadi dipimpin oleh Roh Kudus melalui cara-cara spiritual yang diajarkan oleh Roh Kudus di dalam kitab suci, melalui para bapak gereja atau para bapak filokalia yang sudah mempraktikkan itu. Oke, nah sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang apatia. Apatia ini artinya ketersapihan nafsu. Kita punya satu kekuatan untuk melawan hawa nafsu itu, ya, melawan kedagingan kita. Nah, John Climacus menjelaskan, a man is truly dispassionate when he has cleaned his flesh of all corruption. Jadi kita benar-benar bisa mencapai apatia ketika kita membersihkan nafsu daging ini. When he has lifted his mind above everything created and has made the master of all the senses. When he keeps his soul continually in the presence of the Lord. Jadi blessed dispassion raises the poor mind from earth to heaven, raises the beggar from the dunghill of passion, and love or praise to it, make him sit with the princes, and that is with the holy angels and with the princes of God's people. Ya. Nah, Kalisosme menjelaskan apatia itu adalah purity of heart, kemurnian hati, yaitu purification, satu proses purifikasi passion yang akhirnya dipimpin oleh anugerah Allah dan kita mencapai yang namanya dispassion. Nah, dispassion ini artinya adalah kita punya kekuatan untuk menghadapi temptation atau yang namanya patience tadi, tapi kita punya satu positive stage of reintegration and spiritual freedom in which we no longer yield to temptation. Jadi kita bisa dicobain, tapi kita punya kekuatan untuk melawan, tapi secara positif kita juga terbebas dari temptation atau godaan tadi. Ya, jadi apatia itu bisa disebutkan purity of heart, yang artinya ada satu
kemajuan dari instability menjadi stability, dari duplicity menjadi simplicity, ya, dari tidak dewasa menjadi dewasa. Nah, ini yang dikatakan oleh Kalistos Suer ya tentang dyspation atau apatheia. Nah, kemudian Cornelius menjelaskan, apatheia is the state in which man is in charge of himself once again. He is not controlled by his passions, dia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, tapi dia justru bisa menguasai hawa nafsu tersebut. Nah, punya pengendalian diri atas hawa nafsu tersebut, itulah apatheia. Apatheia does not mean the separation of any of the soul's power, but the healthy functioning. Jadi kejiwaan kita berfungsi dengan normal, kita punya desire, tapi kita bisa mengarahkan desire itu kepada hal-hal yang positif, yang sesuai dengan kehendak Allah oleh anugerah Allah tadi. Nah, mari kita hari demi hari mengosongkan diri kita dari nafsu daging. Inti dari semua penjelasannya adalah bagaimana kita bisa melakukan dyspation atau apatheia. Ini ada Christ control, ada spirit control, Christ control, sehingga nafsu daging atau manusia sarkikos kita ini menjadi habis melalui askesis, doa, dan pertobatan setiap hari. Ya, jadi saudara-saudara, aplikasinya bagi kita adalah bagaimana kita punya Christ control, spirit control, bersama dengan latihan-latihan yang kita kerjakan dengan askesis, doa, dan pertobatan, ya, silence maupun nepsis berjaga-jaga tadi. Nah, semua itu adalah strategi yang Tuhan kasih ketika kita mau dipimpin oleh Roh. Jadi Roh akan memimpin kita kalau kita memilih untuk mengasihi Allah. Artinya kita memilih untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi, tapi kita memilih untuk melakukan spirit control, Christ control, askesis, doa, pertobatan, dan sebagainya. Itulah Roh akan membimbing kita melalui anugerahnya, kekuatan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita di sini dikatakan bisa mengosongkan diri kita dari nafsu daging, tidak menyerahkan anggota tubuh itu kepada nafsu. Kita bisa melakukan mencapai yang namanya dyspation, ya. Manusia sarkikos kita itu bisa lama-lama menjadi habis. Nah, itulah artinya purification, pertumbuhan dari bayi menjadi dewasa, sempurna, kudus, sama seperti Kristus yang adalah kudus dan manusia sempurna itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menolong kita untuk menjadi pneumatikos antropos atau manusia rohani. Nah, video yang ketiga nanti saya akan menjelaskan tentang pneumatikos antropos, ya, seperti apa dan apa obedience kita, ketaatan kita yang mesti kita kerjakan. So, mari kita mencoba berdoa kepada Allah, miliki Christ control, spirit control, ya, sehingga nafsu daging atau manusia sarkikos kita bisa lama-lama menjadi habis melalui disiplin rohani yang kita pilih, yang memang kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Thank you semuanya. Tuhan memberkati kita semua.